Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus Nizam di Sukabumi. Kalau kita lihat dari awal kasus ini, sebenarnya banyak yang simpati terhadap keluarga dari Nizam, terutama adalah untuk ayahnya. Karena kan di awal-awal banyak masyarakat yang simpang siur apakah ibunya masih ada atau tidak. Tetapi kan ternyata drama-drama memang Anwar Satibi mengatakan dalam tanda kutip sudah menganggap ibu kandungnya itu sudah nggak ada. Nah, tetapi sekarang permainannya berbalik, teman-teman. Awalnya banyak yang simpati, tapi sekarang sepertinya cenderungnya ada sebagian masyarakat yang mulai menghujat Anwar Satibi atau Awang, ayah dari Nizam ini. Apa yang melatar belakangi? Bahkan bukan cuma sekedar hujatan, ini juga ada berurusan dengan masalah hukum. Ada statement dari Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi 8 DPR RI, yang menyampaikan dengan tegas bahwa kita jangan terjebak penggiringan opini dari salah satu orang yang terindikasinya adalah menjadi bagian pelaku. Ini ada berurusan dengan masalah yang lebih besar. Katanya dikatakan jangan ada restoratif justice. Seperti yang disampaikan dari ayahnya kan ya. Pernah ada restoratif justice dengan sang ibu sambung di tahun 2024 atau perdamaian istilahnya. Dan sekarang kejadian kepada Nizam. Makanya kasus ini tidak boleh ada restoratif justice. Sebelum kita bahas drama-drama apa saja, karena sepertinya akan ada penetapan tersangka baru lagi, bukan cuman dari ibu sambungnya dari Nizam, tetapi mengarah ke orang-orang dekat lagi. Kita akan coba bahas poin-poinnya ke sana. Kita lihat dulu adalah statement dari Rieke Diah Pitaloka yang berbicara di hadapan Ibunda Nizam, Ibu Lisnawati, di kantor KPAI dan juga LPSK, karena memang ada upaya untuk membawa proses ini tidak sekedar kepada satu orang tersangka, tapi menjurus dugaannya kepada ayah Nizam sendiri. Kita tidak terjebak dalam penggiringan opini dari salah satu indikasi yang juga menjadi pelaku, seolah-olah ini hanya mengerucut pada satu pelaku. Tidak perlu mengancam, bahkan ancaman secara terbuka kepada ibu kandung Nizam. Ini justru memperlihatkan bagaimana saudara melakukan pengancaman terbuka ketika melarang ibu kandung almarhum untuk berbicara. Bahwa kasus ini jangan dengan single isu begitu ya, juga bagaimana diarahkan hanya pada satu pelaku saja begitu. Kita meminta ini juga jadi pembuktian terhadap dimulainya dalam kasus seperti ini, yaitu KUHP baru bisa ditegakkan. Oke, ini masalahnya semakin panjang dan ayah Nizam, aku yakin beliau pasti sedih dengan kehilangan putranya. Dan sekarang sepertinya tambah pusing lagi karena ada masalah hukum yang sedang menanti dirinya untuk dimintai klarifikasi. Atas azas praduga tak bersalah, tentunya ini adalah baru dari satu pihak yang menduga bahwa ada keterlibatan ayahanda dalam berpulangnya sang putra. Misalnya ya, kalau aku lihat beberapa obrolan dari Rieke Diah Pitaloka di sini kepada ibunda dari Nizam kan dikatakan begini, jangan takut ibu, banyak yang ngebantu gitu ya, karena jangan ada restoratif justice lagi, sudah terjadi di 2024 dan efeknya sekarang di 2026 gitu. Kalau dia sudah berani dalam tanda kutip mengancam di area publik, ya sudah bisa diperkirakan bagaimana dulu pada saat ibu menjalani rumah tangga sama dia. Dan aku tangkap di sini, Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi 8 DPR RI ini adalah pengen ngebahas lebih detail, bukan cuma terkait dengan kasusnya Nizam, tetapi juga pada saat terjadinya pernikahan antara Ibu Lisna dengan Satibi atau Anwar Satibi atau Awang ini. Ya, kita juga pahamnya dengan statementnya dari Rieke Diah Pitaloka ini, beberapa hal sudah diadres sama Awang ini atau ayahnya Nizam. Dia bilang kan begini, katanya saya itu aneh gitu dengan pola pikir ibunya anak saya. Kenapa justru malah membahas hal-hal yang kesalahan-kesalahan saya di masa lalu begitu. Dikatakan juga kalau memang pengen melaporkan, kenapa nggak dari dulu baru sekarang begitu. Aku rasa sih apa yang disampaikan dari Ibu Lisna ke berbagai media itu adalah valid, teman-teman. Validnya adalah dengan latar belakang karakteristik seorang Anwar Satibi atau Awang ini nggak menutup kemungkinan dugaan kekerasan itu juga mungkin dilakukan oleh ayahandanya sendiri, bahkan dari pihak sang
istri yang sekarang ya atau ibu sambungnya Nizam menjadi tersangka, itu pun juga ada statement dari kuasa hukumnya Lisnawati pada saat di acara Trans TV. Dia bilang bahwa ini saya dihubungin sama kuasa hukum tersangka. Dia bilang begini katanya, saya punya bukti-bukti kuat kalau pelakunya itu sebenarnya bukan cuma satu orang, tetapi kami punya bukti-buktinya bahwa yang melakukannya ada orang lain lagi. Dugaannya ini adalah mengarah ke ayahnya Nizam sendiri, karena sempat ada statement dari kuasa hukum tersangka yang mengatakan bahwa saya justru memisahkan ayah dan juga korban lagi ribut ya atau dilakukan hal fisik di kamar mandi. Saya justru misahin. Terus juga dia bilang dia melihat Nizam itu dilempar dengan tas pada saat di mobil. Jadi sepertinya kekerasan-kekerasan tersebut ya harus dibuktikan benar atau enggak. Ada juga disampaikan bahwa terkait dengan kronologi sebenarnya Nizam itu dirawat di rumah sakitnya kapan dan betulkah terkait dengan pasal penelantaran yang dan pembiaran yang dilaporkan oleh ibunya Nizam terhadap sang mantan suami itu masuk akal atau enggak? Kalau alibi dari Lisnawati dikatakan di sini bahwa dia kan mengetahui kalau dia dikasih tahu anaknya itu lagi sakit paru-paru katanya di tanggal 15 Februari 2026. Waktu itu saya udah bilang, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Dia bilang, belum ada waktu, lagi sibuk gitu kan ya. Kemudian 2 hari selanjutnya, tanggal 17 Februari, dia baru ngirim foto kondisinya Nizam lagi di atas karpet dengan nafasnya yang sudah sulit. Saya juga udah bilang ke dia, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Malah ada kata-kata yang dalam bahasa Sunda diterjemahkannya adalah begini, ikhlasin aja ya, kalau mati dikubur aja di sebelah makamnya ayah saya, dengan bahasa yang lebih kasar, sepertinya sih mengarah ke sana. Itulah yang ngebuat Lisnawati ngerasa bahwa kayaknya nggak mungkin kalau Nizam itu cuma dibegitukan oleh dugaannya ibu sambungnya. Bahkan pada saat pemakaman di tanggal 19 Februari ya, atau tanggal berapa, karena berpulangnya Nizam kan tanggal 19 Februari ya teman-teman, dan juga ada waktu otopsi. Cuman pada saat Nizam itu berpulang, kemudian dilakukan otopsi, dan pada saat pemakaman, Ibu Lisnawati cerita bahwa dia mendapatkan masukan ataupun juga informasi dari kerabat ayahnya Nizam sendiri yang bilang bahwa Nizam itu sempat dibegitukan secara fisik menggunakan batang singkong. Itu yang menjadi salah satu keyakinan ibunya Nizam bahwa kayaknya nggak mungkin kalau ini cuma pelakunya adalah tunggal. Bahkan juga dikatakan di situ ayah Nizam ini juga memperlakukan anaknya kurang begitu kayak kasih sayang. Maksudnya pada saat lagi sakit, menurut ibu sambungnya Nizam lewat kuasa hukumnya, anaknya lagi sakit, pulang dari pesantren, tapi justru malah disuruh untuk bergerak badannya, disuruh berburu ke kebun-kebun untuk cari burung lah katanya biar sehat. Tipikal orang tua yang mungkin zaman dulu ya, mungkin tidak begitu punya pemahaman yang bagus tentang kesehatan seperti apa, anak yang lagi sakit berusaha menyembuhkan diri, tapi malah disuruh keluar aktivitas biar berkeringat. Ini adalah contoh yang menurut aku sangat tidak baik. Tapi sekali lagi ya, atas ajas praduga tak bersalah, memang banyak hal-hal yang dinilai masyarakat itu cukup janggal, dan sekarang mulai terkonfirmasi dengan adanya keterangan dari ibunya Nizam Lisnawati di sejumlah media massa. Dan sekarang aku lihat juga dari ayahnya Nizam pun juga dengan tegas ya membantah terkait dia terlibat melakukan aksi yang menyakiti putranya tersebut. Dia sih wawancara di sejumlah media mengatakan tuduhan-tuduhan, dugaannya ya lebih tepatnya kepada sang istri yang sekarang menjadi tersangka, dia adalah pelaku tunggalnya. Misalnya adalah dengan membangun narasi, dia dugaannya menyiram air panas, kemudian juga pernah ada kejadian di tahun 2024 yang sempat dilaporkan ke kepolisian. Nah, berbagai opini dari masyarakat yang paling banyak mengerucutnya adalah dugaannya seperti ini teman-teman. Sepertinya yang curiga terhadap ayah dan juga ibunya Nizam, ibu sambungnya, mungkin saja Nizam itu selama ini sudah mendapatkan perlakuan yang tidak pantas secara fisik, itu bukan cuma dilakukan dari sang ayah, tapi juga adalah sang ibu, ataupun juga sebaliknya. Atau sama sekali yang melakukan hanyalah ibunda sendiri dengan orang lain. Secara pribadi aku menilainya bahwa
Yang bisa kita rely adalah pada keterangan secara alat bukti ya, bagian yang sifatnya adalah keterangan dari peristiwa atau saksi korbannya, di mana ada video yang viral, Nizam mengatakan bahwa dia, indikasinya sih katanya mengaku dia disiram air panas gitu, atau dipaksa minum air panas oleh mama gitu, ibunya. Kemudian ditanya gitu kan ya, dengan bahasa yang sudah kita bahas lah, ada pro dan kontra, apakah itu adalah bagian dari ketidaksadaran dia, atau itu adalah betulan apa yang mau disampaikan, bahwa indikasinya ibu sambungnya lah yang membuat dia terluka sedemikian rupa. Tetapi jujur kalau kita lihat dari kondisi terakhir videonya Nizam, di mana di kaki kanan dan kiri itu jelas di bagian belakangnya ada banyak sekali indikasi luka melepuh, kulit arinya sudah terkelupas. Itu memang bukan karena sekedar sakit panas, tetapi dugaannya ada hal panas, dugaannya cairan tersebut yang tersiram ke kaki kanannya Nizam. Dan di sebelah kirinya, di bagian otopsi ini aku melihatnya, indikasinya ada kayak keganasan atau luka yang disebabkan dari benda tumpul. Bisa saja Nizam yang dihampiri benda tersebut, atau Nizam yang menghampiri benda tersebut. Artinya adalah bisa orang yang mengayunkan atau dia yang menuju ke benda tersebut karena mungkin dia didorong dan sejenisnya. Cuma terlepas dari pro dan kontra sekarang ini, aku cuma pengen harapannya adalah kepada Awang atau ayah Nizam, Anwar Satibi, sampaikanlah ke publik harusnya apa yang sebenarnya terjadi. Kan dia sudah mengakui pernah berbuat kasar dengan fisik tersebut, tetapi bukan karena berhubungan dengan peristiwa ini, tapi dulu katanya pada saat anaknya itu belajar merokok, dia marah, akhirnya dia digebukin, dipukulin pakai kayu. Katanya dia pernah mengakui itu doang. Nah, apakah itu cuma satu-satunya hal yang dilakukan oleh Anwar Satibi, atau yang lain-lainnya juga seperti klaim dari pihak sang istri itu betul atau enggak? Ya harus diklarifikasi betul atau enggak gitu, terkait dengan dua peristiwa, terutama di tanggal ya menjelang waktu kepergian Nizam pada 19 Februari 2026 lalu. Jadi sekarang aku sudah bisa menangkap kesimpulan versi dari keluarga Ibu Lisnawati. Nizam itu dibawa ke rumah sakit adalah tanggal 18 Februari 2026, dan sehari kemudian itu sudah berpulang. Artinya kurang lebih dirawat di sana itu 2 hari 1 malam ya. Dan tanggal 15, 17, 3 hari berarti 15, 16, 17, Nizam itu dalam kondisi yang sebenarnya sudah sekarat, harusnya dibawa ke rumah sakit, tetapi kok tidak dibawa ke rumah sakit. Alibi dari pihak sang ayah dikatakan bahwa dia lagi nggak punya uang, bahkan katanya dia lagi berusaha menghubungi sang ibu kandung buat minjem uang, tetapi dicuekin. Mana yang betul, mana yang salah, apapun yang terjadi, Nizam adalah menjadi korban dari ketidakharmonisan keluarganya. Harusnya kalaupun memang antara orang tua sudah tidak bisa harmonis, ya anak menjadi prioritas. Aku sih melihat di sini dari pihak penyidik ataupun juga pemerintah, kasus ini bakal cukup panjang teman-teman, bakal ada oknum-oknum yang seperti juga akan terseret, karena kan klaim dari pihak keluarganya Awang atau Anwar Satibi pada saat perekaman video tersebut ada anggota kepolisian. Nah, ini penting nih. Ini menjadi salah satu poin juga yang dikritisi dari pihak tersangka. Kenapa pada saat perekaman tersebut sang istri lagi atau ibu sambung lagi sibuk ngurusin administrasi, sudah ada polisi di sana. Kesannya itu kayak sudah ada penjebakan begitu. Ya, lihat nantilah alat-alat buktinya lebih menjurus kemana, siapa yang berbohong, siapa yang berkata jujur. Apapun yang terjadi, jelas Nizam adalah yang menjadi korban, dan aku berharap kasus ini akan menjadi contoh bagi orang tua di Indonesia dimanapun kalian berada. Please, jangan jadikan masalah ekonomi atau masalah rumah tangga menjadi excuse kalian boleh memperlakukan putra-putri kalian dengan cara sedemikian rupa. Gak ada ceritanya anak itu bisa sukses karena dikerasin. Kalau memang ada anak yang sukses karena dikerasin, itu pasti ada faktor-faktor belajar, faktor kerja keras lainnya. Justru kalau nggak dikerasin, menurut aku, anak tersebut selain sukses, tapi juga punya kematangan jiwa dan kebahagiaan jiwanya akan jauh lebih sempurna. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara.
Sampai jumpa.